Ya pemirsa, masih bersama dengan saya Wijil Ramadhani di Obrolan Pangan. Dan sangat menarik sekali kita berbincang terkait KWT yang ternyata punya peran yang sangat besar untuk ketahanan pangan terutama di Kabupaten Bantul begitu. Saya boleh ke Bukapit lagi izin. Ini boleh disampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan kita hari ini bagaimana kemudian seberapa besar kontribusi dari pemanfaatan pekarangan terhadap ketahanan pangan masyarakat terutama di Bantul. Ya, makasih Mbak Wiji. Jadi seperti saya sampaikan tadi, untuk mewujudkan ketahanan pangan tadi ada 3 aspek yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah upaya untuk ketersediaan pangannya, kemudian yang kedua itu adalah keterjangkauannya, dan yang ketiga adalah pemanfaatan pangannya. Nah, dalam hal ini, dalam ketersediaan pangan, itu salah satunya adalah bisa kita lakukan melalui upaya pemanfaatan pekarangan tadi. Kenapa? Karena ini, jadi seperti kita ketahui, lahan pertanian atau lahan sawah itu dari tahun ke tahun kan berkurang terus. Sementara itu sebagai sumber kebutuhan penyediaan pangan kita. Sedangkan kebutuhan pangan itu juga semakin meningkat karena jumlah penduduk juga semakin meningkat. Nah, karena tadi kondisi tadi, sementara di sisi lain seperti tadi disampaikan Mbak Salis bahwasanya banyak sekali lahan pekarangan itu yang belum dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Kalau mungkin dimanfaatkan baru sebatas sebagai penyejuk, diisi dengan tanaman hias, bunga dan lain-lain. Jadi belum dipakai untuk sumber penyediaan pangan. Jadi lahan pertanian itu bisa digunakan untuk budidaya pertanian ataupun juga perikanan sumber protein atau juga peternakan di situ. Jadi di lahan sempit itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk penyediaan pangan terutama untuk keluarga. Jadi nanti arahnya tidak lagi menjadi ketahanan pangan tapi menjadi kemandirian pangan karena sudah memproduksi sendiri. Jadi lebih tinggi lagi. Jadi kalau ketahanan pangan itu pangannya cukup tapi bisa dari luar gitu. Mungkin kalau suatu negara bisa impor gitu. Tapi kalau kemandirian pangan itu kita sudah memproduksi sendiri, sudah menanam sendiri untuk kebutuhan kita sendiri. Oke, jadi ketika kemudian kita mau memulai memanfaatkan pekarangan, jangan beralasan orang gede pekaranganku. Lahan sempit itu bisa direkayasa, diinovasi untuk bisa menghasilkan sumber pangan tadi. Ada nggak Bu program-program khususnya yang dilakukan oleh Dinas? Perkembangan di Kabupaten Bantul, jadi sejak 5 tahun terakhir kita sudah intens untuk memberikan anggaran untuk melakukan program pemanfaatan pekarangan. Baik dari dana APBD maupun dari APBN. Minimal setahun itu ada 20 KWT yang kita fasilitasi untuk pemanfaatan pekarangan. Dan dalam hal ini kami berterima kasih dari Dewan, dari Legislatif sangat mendukung kami melalui program pemanfaatan pekarangan lewat dana aspirasi atau pokok pikiran Dewan selain dari anggaran PIK, Pagu Indikatif Kapanewon. Jadi ada 2 yang dari APBD. Kemudian yang dari pusat itu juga ada program kalau yang tahun kemarin dan sekarang itu namanya pekarangan pangan bergizi atau P2B. Di Bantul sendiri di tahun 2025 kemarin itu untuk P2B ada 94 kelompok yang mendapatkan. Kemudian yang dari APBD baik dari Pokir tadi maupun PIK itu ada 31. Jadi untuk tahun kemarin malah 100 lebih. Kemudian yang untuk tahun sekarang itu yang dari P2B hanya 3, tapi yang untuk dari aspirasi itu ada 46 Pak. Matur nuwun sekali kami dari eksekutif atas bantuan dari legislatif untuk bersinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Bantul. Luar biasa. Betul-betul concern ya Pak. Karena apa? Kita itu sering kali ya dengan sekarang bergesernya kayak saya ini kan termasuk gen apa ini sepuh-sepuh lah dengan keluarga-keluarga muda, bapak ibu muda. Ini kan ternyata kita melihat ke bawah, ini memang yang namanya
media komunikasi, media elektronik yang maju itu juga membawa dampak yang kurang baik. Ada juga nilai plus minusnya. Iya. Plus minusnya gini, kayak sekarang ibu-ibu muda ini kan yang sebetulnya pekarangan rumahnya itu harusnya bisa dimanfaatkan kalau memang itu timbul dari minat dan niat ya. Nah, mereka itu sekarang suruh menggarap lahan pekarangannya itu berat dengan alat komunikasi mereka. Dengan lihat drakornya. Nah, ini kan udah bukan drakor Pak, dracin sekarang. Dracin. Nah, ini kan menjadikan fenomena seperti ini kan harus menjadi apa ya? Kita harus tangkal, harus kita benahi sehingga mereka peduli lagi dengan lingkungannya untuk mendapatkan hasil dari lingkungannya ini. Kalau tidak ada kepedulian, ayo kita kalau nggak peduli juga akan repot juga. Dan makanya kita tetap support, kita tetap berikan anggaran dan kita berikan bahkan untuk perlindungan pakai legislatifnya kita aturannya kita buat juga di situ sehingga masyarakat kita itu tidak lagi seakan kayak yang lupa dengan kulitnya. Adi wong desa sebut Lombok larang. Ya kan lucu nih. Orang desa sebut Brambang larang. Lahan pekarangan kita itu kan luas, masih ada untuk satu keluarga itu nanam 5 batang cabai itu sudah mencukupi, tidak usah beli ke pasar, tidak ada sebut beli wah cabai harganya 100.000 per kilo, nggak ada. Seperti inilah yang menjadi keprihatinan kita. Mari saya berharap untuk dengan Bu Kabid dan Mbak Sulis ini monggo ditumbuh kembangkan rasa untuk kemandiriannya diawali dari keluarga kecil, kelompok-kelompok KWT. Kalau toh memang nanti butuh alat, butuh bibit, kita tetap siap. Tapi betul-betul digarap dan dilaksanakan. Sehingga kita tidak akan jemu-jemu memberikan anggaran-anggaran itu. Betul. Pokoknya selama kemudian hasilnya memang ada dampak positifnya dari Dewan, dari Pak Suradal, pasti siap akan dukung gitu ya Pak ya? Betul. Oke, nah kita langsung dengarkan aja dari Ibu Tulis. Bagaimana kemudian respon dari masyarakat, kemudian dampak ekonominya seperti apa selama ini? Jadi kalau dari masyarakat sendiri, sekarang ini kan KWT ini sudah di Kabupaten Bantul khususnya itu sekitar 600-an ya Bu Kabid ya? 632, itu kan jumlah yang luar biasa gitu. Makanya kenapa kita ada asosiasi, nah seperti Pak Dewan Ngantiko tadi bahwa beliau ada banyak program. Ketika itu tidak tepat sasaran, kan percuma. Jadi kenapa ada asosiasi itu, salah satunya biar ada unsur pemerataan. Jadi biar KWT yang sudah maju, tidak seterusnya mendapatkan bantuan program, tetapi bisa ada pemerataan mana KWT yang belum pernah terjamah bantuan. Begitu. Jadi program-program tadi memang sangat banyak. Itu luar biasa, itu mendukung sekali, makanya kenapa KWT sekarang pada ini banyak yang mendirikan KWT kan begitu, karena memang banyak program dari pemerintah, kemudian mereka juga ada niat, komitmen tadi, kepengen yang lain, jadi KWT yang lain kok dapat bantuan, mereka dapat berkembang, yang akhirnya itu menginspirasi ibu-ibu yang lain untuk membentuk KWT, yang kemudian dari asosiasi nanti kita pilih mana yang belum terjamah bantuan, nah kita utamakan yang itu. Sehingga nanti semua yang ada di Kabupaten Bantul ini merasakan program dari pemerintah. Sehingga ketahanan pangan ini ya khususnya di Kabupaten Bantul benar-benar nanti tertata gitu. Produktif semua, ibu-ibu semua jadi mandiri. Juga secara ekonomi kan mereka bisa berjualan juga. Dan tidak hanya berjualan terkait dengan hasil tanamannya. Gitu. Jadi dari KWT karena banyak perempuan-perempuan inovatif gitu. Kita tidak hanya menjual sayurannya, hasil sayuran, tapi edukasinya gitu. Ternyata banyak di luar Kabupaten Bantul itu yang belum paham bagaimana perawatan sayuran organik. Ada KWT yang di Bantul yang sudah memahami itu, mereka menjual paket untuk edukasi. Nah, paket itu terjual, masuk ke dalam anggota, itu bisa jadi pemasukan mereka. Begitu. Dan itu banyak sekali KWT-KWT di Kabupaten Bantul yang sudah menjual paket-paketnya selain mereka menjual hasil olahan produksinya, hasil olahan sayurnya.
hasil olahan pertaniannya gitu. Wow, menarik sekali ya. Jadi emang semakin berinovasi juga gitu Betul, ya. Wow, oke nanti kita akan lanjutkan lagi tentu saja untuk para pemirsa. Jangan kemana-mana, terus ikuti obrolan pangan.